guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Strongest Leveling. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Permadi Bayu lagi nih, katanya terima kasih. Sip, makasih ya Kak Bayu buat donasinya. Selanjutnya lagi nih ada Permadi Bayu lagi, katanya kalau tamat bilang Min biar nggak nunggu-nunggu info lanjutannya. Tenang, kalau ada lanjutannya pasti Mimin infoin dan langsung Mimin bikin. Thank you ya Kak Permadi Bayu buat donasinya. Selanjutnya lagi nih ada Permadi Bayu sawer terus, gila. Lanjut lagi nih ada Permadi Bayu sawer lagi bos. Hadir 0120, nggak tidur, los. Mantep gitu kan. Jam 1.20 masih maraton nonton video gua. Waktu itu masih di apa ya nih? Masih di Monan chapter 35. Maraton ya bro. Mantep. Thank you ya Kak Permadi Bayu buat donasinya. Selanjutnya nih ada Kak Permadi Bayu lagi. Cok, nggak habis-habis. Yang ini nih katanya mulai nonton 0045. Siap, mantap. Gak masalah jam berapa juga, yang penting nonton terus. Thank you ya Kak Bayu buat supportnya dan juga donasinya. Selanjutnya nih ada Permadi Bayu lagi, katanya kopi saset buat lembur. Siap. Lumayan bro, kopi saset buat nemenin konten. Thank you ya Permadi Bayu buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi. Kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. 1 koin emas ungu nggak cukup, kau harus membayar 100. Apa? 100 koin emas ungu? Itu adalah gaji setengah tahunku. Kenapa begitu tinggi? Dalam hati Penatua Chin, kekayaan gak terungkap. Pemimpin uang jelas ingin memeras uangnya. Semua orang 100 koin perak. Kenapa kau harus membayar 100 koin emas ungu? Karena kau adalah pendatang baru. Pendatang baru harus membayar begitu banyak untuk pertama kalinya. Ini adalah aturan di pulau kami. Kepala Wang, 100 koin emas ungu itu terlalu banyak. Aku belum pernah mendengar aturan ini ketika aku membawa orang baru ke sini sebelumnya. Apa kau bisa menguranginya? Hey, ini aturan yang baru aja aku tetapkan, dan aku gak bisa menguranginya. Dalam hati si Kepala Wang, anak ini sendirian dan dia jelas gak memiliki latar belakang kekuasaan. Hari ini aku harus memeras banyak uang darinya. Apakah kau sengaja mencoba mempermalukanku? Ya udah, terus apa? Kakak iparku adalah pemilik Pulau Iblis Ungu. Kalau kau tidak menyerahkan 100 koin emas ungu hari ini, kau bahkan gak bisa meninggalkan Pulau Iblis Ungu. Rekan Tawis, ini adalah tanah orang lain. Kau harus mendengarkannya dan menyerahkan koin emas ungu dan memperlakukannya sebagai perantara dan menghindari bencana. Jika uangnya nggak cukup, aku bisa meminjamkannya kepadamu terlebih dahulu. Apa yang gak ingin aku berikan, gak akan ada yang bisa ambil dariku. Aduh, dalam hati si Penatua Chin, dia masih terlalu muda. Dan dia akan tahu bagaimana menahan diri ketika dia menderita beberapa kerugian. Ya udah, karena kau nggak mau, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Berikan semuanya padaku. Bunuh anak ini, rampas semua uangnya. Wora, bocah, ini yang kau minta. Sungguh perampokan. Sekelompok rakjel, mati kalian. Cao Fang menggunakan skill 10 Vena Pedang Ilahi, dan Cao Fang langsung membantai mereka.
Apa? Kelompok penjaga ini terbunuh dalam satu gerakan. Anak ini jelas alam void, tapi kenapa dia bisa begitu kuat? Kelompok penjaga ini berada pada level terendah di tahap akhir dari Void Martial Realm. Dalam hati Penatua Qin, gak heran dia berani datang ke sini sendirian. Ternyata dia memiliki beberapa kekuatan. Ini bagaimana mungkin? Begitu banyak dari bawahanku bahkan gak bisa menghentikan anak ini dengan satu gerakan. Beraninya kau mencari masalah denganku. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati hari ini? Kau gak bisa membunuhku. Kakak iparku adalah pemilik pulau ini, Iblis Ungu. Kalau kau berani menyentuhku, kau pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Hei, itu jika pemimpin raja benar-benar terbunuh, Iblis Ungu pasti akan menghancurkan anak ini. Gak hanya itu, kami membawa anak ini. Mungkin Iblis Ungu akan melampiaskan amarahnya kepada kami. Iya, itu benar, Penatua Qin berkata. Rekan Taoist, kau sudah berada di atas angin. Jadi biarkan orang ini pergi. Jika tidak, Iblis Ungu akan terprovokasi dan itu akan menjadi bencana besar. Dalam hati Penatua Qin, jangan biarkan dia membunuh pemimpin raja. Kalau tidak, kita pasti akan terlibat, Cao Fang berkata. Siapapun yang berani menyerangku, pasti akan mati. Cao Fang bersiap menyerangi. Tapi tiba-tiba muncul seseorang dari kayak sebuah celah gitulah. Siapa yang berani membuat masalah di pulau Iblis Unguku? Cari mati. Orang ini nih adalah Iblis Ungu. Saudara ipar, kau akhirnya di sini. Selamatkan aku. Dalam hati Penatua Qin, Iblis Ungu ada di sini. Dia seharusnya nggak berani membunuh pemimpin raja. Nggak ada yang bisa selamat. Nggak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tapi Cao Fang tetap menyerangnya. Mati. Kau beraninya. Apa? Dia beraninya? Ya ampun, dia benar-benar membunuh pemimpin raja di depan Iblis Ungu. Iblis Ungu adalah ahli ke-70 di antara 108 iblis di Pulau Iblis. Dia telah memasuki alam 100 Tribulations selama bertahun-tahun. Anak itu udah mati. Aku akan menjauh darinya. Berhati-hatilah agar tidak terlibat. Bajingan, beraninya kau membunuh saudara iparku di depanku. Kau pikir kau sedang cari mati? Kau bisa mencobanya dan melihat siapa yang akan mati pada akhirnya. Dewa ini telah berada di Pulau Iblis selama beberapa dekade dan gak ada yang berani begitu lancang di depanku. Hari ini aku akan membuatmu merasakan lebih baik mati daripada hidup. Purple Thunder Demon Body buka. Dan sekarang badannya jadi kayak gede tuh. Lihat tuh, World Destruction Thunder. Mati. Fluktuasi energi yang mengerikan. Aku benar-benar seperti sedang sekarat. Kekuatan 100 Tribulations emang terlalu menakutkan dan aku gak bisa menghentikannya sama sekali. Lari, aku belum mau mati. World Destruction Thunder adalah teknik terkenal dari Cimo. Meskipun anak ini gak lemah, tapi dia pasti akan mati jika terkena serangannya. Gerakan seperti sampah ini berani mengatakan bahwa itu akan menghancurkan dunia. Nether Finger Huang Chuan mati. Kita melihat nih, serangannya berhasil ditahan. Duar. Energi yang sangat kuat diserang oleh teknik seperti itu. Aku khawatir anak ini bahkan gak memiliki bagian tubuh yang tersisa. Inilah harga yang didapatkan dari kesombongan anak muda. Sepertinya ada yang salah. Lihat itu. Dan ternyata Cao Fang gak apa-apa. Oh jelas, si Iblis Ungu kaget. Kau jelas hanya berada di ranah Void Martial Realm. Bagaimana bisa kau mengalihkan teknik unikku? Karena aku lebih kuat darimu. Loh. Sabar. Kok tiba-tiba jatuh? Ini komiknya ke-skip kah? Enggak ke-skip, cuma ya udahlah ya. Anggaplah Cao Fang nyerang terus Cao Fang menang gitu aja. Namanya MC udah sesuka hati komiknya aja udah. Aku seharusnya nggak berurusan dengannya. Apa aku nggak salah lihat? Cimo sudah mati. Anak ini benar-benar membunuh 100 Tribulations Realm hanya dengan ranah Void Martial Realm. Orang macam apa dia sebenarnya? Apakah dia itu sebenarnya sangat kuat? Mungkinkah aku salah menilainya? Aku ingin mematuhi aturan di sini dan pergi dengan aman. Tapi aku nggak berpikir bahwa orang ini seperti harimau dan memiliki hati harimau. Itu sangat berbahaya karena mereka telah mengambil inisiatif untuk melanggar aturan. Jadi aku nggak perlu mengikuti aturan mereka. Dalam hati Cao Fang terlalu merepotkan untuk melintasi pulau di sini satu persatu. Aku akan pergi ke Qinling Ceti sendirian. Apa kau akan menerobos masuk ke Pulau Iblis? Itu benar, aku nggak ingin membuang-buang waktuku di sini. Cincing berkata, rekan Taoist, aku menyarankanmu untuk lebih berhati-hati. Aturan dari Kepulauan Iblis telah diturunkan selama ribuan tahun, dan semua orang yang mencoba untuk menentang aturan itu akan menemui jalan buntu. Ya, Penatua Qin benar. Selama ratusan tahun, mereka yang mencoba melanggar aturan nggak akan berakhir dengan baik. Iblis Cimo yang kau bunuh hanyalah pemimpin bagian bawah dari Pulau Iblis, dan seseorang yang berada di ranah yang lebih tinggi belum keluar sekarang. Apa kau benar-benar
benar-benar berpikir bahwa kau itu gak terkalahkan. Kalau kau bertindak impulsif, kami bahkan mungkin akan terlibat. Aku gak ingin mati di sini. Iya, aku melakukan ini karena aku punya alasan sendiri. Tapi jangan khawatir, aku, Cao Fang, melakukan banyak hal sendirian dan aku gak akan pernah melibatkan kalian. Kalau kalian khawatir, kalian bisa pergi lebih dulu. Dalam hati Cao Fang, krisis di Pavilion Yunhai belum sepenuhnya terselesaikan dan setiap boneka bisa menyerang kapan aja. Aku harus bergegas ke Qinling Ceti sesegera mungkin untuk meningkatkan level keterampilan pengendalian boneka. Penatu Acim berkata, karena rekan Taoist nggak mendengarkan saran kami dan bersikeras untuk menempuh jalan mereka sendiri, maka kita akan berpisah di sini. Dalam hati si Penatu Acin, bocah ini benar-benar sudah gila dan bertarung melawan Kepulauan Iblis pasti akan menyebabkan kematian. Kami nggak perlu mengorbankan diri untuknya. Cao Fang berkata, baiklah, terima kasih telah membawaku ke sini. Ini adalah hadiah dariku. Dan Cao Fang pun pergi. Aku, Cao Fang, ingin mematuhi aturan di sini, tapi orang-orang kalian gak mematuhi aturan terlebih dahulu. Karena itu, aku juga gak perlu mematuhinya. Jika ada yang menghentikanku selanjutnya, aku pasti akan membunuh mereka. Kita sekarang melihat nih, ada beberapa iblis muncul. Seorang iblis berkata, dari mana anak liar itu berasal? Beraninya dia membuat masalah di Pulau Iblis. Apakah dia ingin mati? Seorang lagi berkata, seorang semut yang berada di ranah Void Martial Realm berani membuat masalah. Siapa yang sudah memberinya keberanian untuk berteriak di sini? Yang depannya berkata, dasar orang bodoh yang gak kenal takut. Apakah mungkin bocah ini seseorang yang sok kuat? Sial, apakah anak ini udah gila dengan menantang seluruh kelompok di Pulau Iblis dengan terang-terangan? Aku pikir dia adalah seorang yang low profile. Siapa sangka dia begitu mencolok. Jika orang ini gak mati hari ini, aku akan makan 3 pohon kotoran. Agak random sih, tapi ya udah, lanjut. Semua yang aku katakan kepada Cao Fang adalah kata-kata yang menguntungkannya. Tapi sayangnya dia nggak mendengarkanku. Dia pasti akan dibunuh oleh semua iblis pada saat itu. Dan dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Lalu muncul nih iblis ini. Iblis ini nih adalah iblis peringkat pertama dari Pulau Iblis, Kuang Mo, jadi bisa dibilang bosnya lah. Menarik, udah lama sekali nggak ada penantang di Pulau Iblis ini. Sangat disayangkan bahwa ranahnya terlalu rendah untuk dilawan. Kemarilah, cepat ambil kepala anak ini sebagai contoh untuk mereka. Iblis ini nih adalah Yimo. Aku, Yimo, bersedia melakukannya untuk Tuan Kuang Mo. Serahkan aja anak ini pada aku. Bocah, bagaimana kau ingin mati? Ingin membunuhku? Sayang sekali, kau nggak akan bisa melakukannya. Bocah sombong, berani mengatakan omong kosong ketika kematianmu udah dekat. Matilah kau, datang kemari dan lihat siapa yang akan mati. Berser tingkat keempat, buka. Kita melihat nih, Cao Fang dan maju dan berhasil menyerangnya. Bagaimana ini? Mungkin, bagaimana kau bisa begitu kuat? Hah? Aku gak salah lihat, Cao Fang mampu membunuh iblis Yimo dengan 1 pukulan. Baru aja ranah Cao Fang tiba-tiba meningkat banyak. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Kekuatan asli Cao Fang mungkin ada di ranah 100 Tribulations Realm. Peringkat Yimo gak jauh berbeda dengan Cimo. Jadi sangat mudah bagi Cao Fang untuk membunuhnya. Menurut pendapatku, kelompok iblis ini jelas melihat Cao Fang sebagai mangsa. Aku takut kalau Cao Fang pasti akan mati melawan iblis selanjutnya. Bisa membunuh Yimo dengan 1 gerakan. Sepertinya bocah ini sedikit kuat. Siapa selanjutnya? Kita melihat nih, ada 2 iblis maju. Yang kiri adalah iblis Yan, yang kanan yang kiri adalah iblis Yin, yang kanan adalah Yang. Jadi Yin Yang. Iblis Yin berkata, Tuan Kuang Mo, anak ini benar-benar aneh. Mari kita hadapi dia selanjutnya. Yang menambahkan, kita harus mengambil kepala anak ini secepatnya. Baiklah, kalau begitu cepat maju. Teknik anak ini sangat aneh. Ayo kita lawan dengan cepat. Baik, ayo kita gunakan serangan gabungan. Serangan Yin Yang, hancurlah. Tombak God of War, hancurlah untukku. Kita melihat nih, mereka berdua beradu serangan, tapi mereka berdua kalah nih. Aku nggak akan melupakan ini. Apa? Iblis kembar Yin Yang juga dibunuh oleh Cao Fang. Ya ampun, apakah ini kekuatan asli Cao Fang? Apakah kita semua salah menilainya? Apa bisa Cao Fang benar-benar melanggar aturan di sini? Enggak. Aku pikir Cao Fang akan mati kali ini. Hah? Apa maksudnya? Kenapa Penatu Acin mengatakan itu? Teknik iblis kembar Yin yang tadi sangat kuat. Bahkan 10 iblis teratas harus menghindarinya. Meskipun Cao Fang memenangkan pertarungan secara langsung, itu pasti akan menghabiskan banyak kekuatan. Aku pikir dia udah berada di ambang kematian. Selama para iblis mengambil tindakan, dia pasti akan mati. Aku mengerti. Apa yang dikatakan Penatu Acin masuk akal. Anak itu pasti akan mati. Sayangnya, selalu ada beberapa orang di dunia ini yang berpikir bahwa mereka itu kuat dan mencoba untuk melanggar aturan yang ada. Tetapi hidup mereka akan sia-sia dengan memberikan nyawanya sendiri. Apakah Kepulauan Iblis isinya sampah semua? Jika emang begitu, maka hari ini aku khawatir aku akan mengubah aturan untuk Kepulauan Iblis ini. Bocah sialan, selama ribuan tahun gak ada yang pernah berani menghinaku. Pasukan iblis, dengarkan perintahku dan bunuh orang ini dengan formasi. Baik,
kita melihat nih, semua pasukan iblis maju. Hanya dengan 8 iblis di tengah-tengah 100 Tribulations Realm. Bagiku, mereka itu adalah 8 orang yang memberikan XP untuk tua muda ini. Bocah, kau pasti akan mati. Toutian Demon God Arai, mati. Ternyata itu adalah Arai Demon God Toutian. Legenda mengatakan bahwa Arai ini bisa membunuh seorang ahli yang telah melewati puncak 100 Tribulations Realm. Jika Arai ini mengenai kita, aku khawatir kita akan dihancurkan menjadi abu dalam sekejap. Dia benar-benar akan mati kali ini. Pemuda yang sangat baik, tapi dia terlalu sombong. Tetapi dia terlalu sembrono. Sayang sekali. Ada orang di luar manusia dan ada surga di luar surga. Mungkin saat dia mati, dia akan mengerti kebenaran ini. 8 iblis itu luar biasa. Dan bahkan aku gak berani menahan Arai Demon God Toutian dengan mudah. Anak ini pasti akan mati. Demon Arai yang begitu lemah itu gak akan cukup untuk menggelitik tua muda ini. Ten Meridian Sword. Kita melihat nih, Cao Fang memunculkan banyak sekali pedangnya untuk menyerang setiap iblis itu. Sangat kuat. Dan Cao Fang berhasil menyerang mereka semua. 8 iblis peringkat atas dikalahkan. Mungkinkah dia sudah memiliki kekuatan yang melampaui 100 Tribulations Realm? Sangat muda dan sangat kuat. Dari mana dia berasal? Dia benar-benar menang. Bagaimana mungkin? Mungkinkah aku sudah salah? Gak mungkin. 8 iblis peringkat atas dikalahkan oleh anak ini dalam beberapa detik. Aku bahkan gak bisa melakukannya. Anak ini pasti lebih kuat dariku. Guang Mo, kau adalah selanjutnya. Anak ini berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi Tuan Guang Mo. Dia terlalu sombong. Tuan Guang Mo adalah yang terkuat di antara kami di Pulau Iblis. Dia pasti akan membalaskan dendam kami. Aku sudah bisa membayangkan bagaimana penampilan anak ini dipukuli sampai mati oleh Tuan Guang Mo. Pahlawan muda ini hanya salah paham sebenarnya. Aku baru aja keluar untuk melihat pemandangan. Kau bisa pergi kemanapun yang kau inginkan. Aku nggak akan pernah menghentikanmu. Selamat tinggal. Apa? Guang Mo kabur? Aku nggak salah lihat kan? Seseorang yang terkuat dari Kepulauan Iblis, Tuan Guang Mo, beneran kabur. Sial, jangan bercanda. Aku nggak ingin mati. Dan para iblis itu semuanya langsung kabur. Itu, Guang Mo takut dengan anak itu. Bahkan jika Master Sekte kita dari sini, kita nggak bisa melakukannya. Jangan bandingkan Master Sekte kita dengan dia. Itu nggak layak. Bener aja. Ini adalah cara untuk membuat mereka pergi. Dan kemudian aku bisa pergi langsung ke Qingling Ceti. Lalu si Penatua aja menghampirinya nih. Tunggu, kau jelas hanya berada di Void Martial Realm. Kenapa kau bisa melanggar aturan Kepulauan Iblis? Ini sama sekali nggak masuk akal. Lalu Cao Fang membalas, jika ada takdir, aku akan menjelaskannya kepadamu lain kali saat kita bertemu. Dan Cao Fang pun langsung pergi. Dan Cao Fang sampai ini di sebuah kayak bebatuan gitu, ada tulisannya tuh. Akhirnya aku sampai di Qingling Ceti. Aku akan mengambil beberapa material logam di sini. Lalu tiba-tiba datang nih sekumpulan orang. Orang yang depan nih adalah kakak senior Sekte Pedang Surgawi, Fang Yunfei. Fang Yunfei berkata, adik kecil, kau berani ingin mengambil bahan logam di Qingling Ceti? Sedikit ceroboh, mungkin akan membuatmu harus tetap tinggal di sini. Aku pikir kau sebaiknya pergi dari sini. Bukankah kau sedikit sombong? Bocah, kenapa kau berbicara seperti itu dengan kakak Yunfei? Kakak senior Yunfei adalah senior dari sekte pertama di luar domain Pulau Iblis. Sekte Pedang Surgawi merupakan kehormatan bagimu bisa mendapatkan saran dia. Kenapa kau tidak segera meminta maaf kepada kakak senior Yunfei? Gak apa-apa, dia hanyalah orang bodoh yang gak tahu apa-apa. Adik kecil, kalau kau bersikeras memasuki Qingling Ceti, aku bisa membantumu. Bagaimana kau ingin membantuku? Dalam hati Cao Fang, orang ini jelas ingin mengusirku. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan nanti. Itu sederhana. Selama kau setia kepadaku, aku bisa membuatmu tetap aman dan sehat di Qingling Ceti. Namun, penghasilan yang kau dapatkan di sini akan diserahkan kepadaku sebanyak 50% sebagai biaya perlindungan. 50%? Maaf, hanya orang lain yang setia padaku. Dan aku gak akan pernah setia kepada orang lain. Bocah, jangan terlalu sombong. Qingling Ceti sangat berbahaya. Membuat kesalahan kecil aja akan mengancam jiwa. Terus apa urusannya denganmu? Daripada peduli dengan hidupku, kau lebih baik mengurus dirimu sendiri dulu. Bukankah anak ini terlalu sombong? Siapa dia? Berani menjadi sangat sombong di depan sekte pedang surgawiku. Kakak senior Yunfei, kenapa kau tidak memberinya pelajaran kepada anak ini sekarang? Anak ini bisa melintasi Pulau Iblis dan datang ke Qingling Ceti sendirian. Pasti memiliki suatu harta. Bukankah lebih baik membiarkan dia memimpin dan menjadi pemandu harta karun untuk kita? Aku gak menyangka kakak senior Yunfei memiliki strategi yang hebat seperti itu. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Yunfei. Aku masih di lantai pertama, sedangkan kakak senior Yunfei telah melihat lantai kedua. Jika dibandingkan dengan kakak senior Yunfei, aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Dan sekarang kita pergi nih ke tempat logam-logam gitulah. Seperti
Seperti yang diharapkan dari Ceti di Chinling, ada bahan logam di mana-mana. Lalu kita melihat nih, ada beberapa monster logam. Apakah ini binatang logam yang terbuat dari bahan logam? Kekuatannya ada di tahap akhir Void Martial Realm. Bahkan jika para ahli di tahap awal Hundreds Tribulations Realm dikelilingi oleh para binatang ini, itu akan sangat berbahaya. Kita melihat nih, para binatang mulai maju. Tetapi bagi tua muda ini, binatang logam tingkat ini hanyalah tumpukan logam yang rusak. Ten Meridian Sword dan Cao Fang langsung membunuh mereka. Dan muncul nih kayak item drop gitulah, logam-logam gitu. Oh, apakah ini sumber logam mereka? Barang yang bagus. Lalu tiba-tiba muncul nih kayak yang terenggiling gitulah, kayak semacam terenggiling logam gitu. Aura yang sangat kuat melihat bahwa binatang logam di ranah Void Martial Realm gak bisa melakukan apapun kepadaku. Apakah mereka mengirim binatang logam di Hundred Tribulations Realm untuk menyerangku? Tapi bagiku, itu hanyalah binatang logam. Binatang logam ini berada di ranah Hundred Tribulations Realm, dan kualitas sumber logam di tubuhnya pasti sangat tinggi. Hei, lihat, anak itu bertemu dengan binatang meteorit. Kami sedang mencari binatang meteor itu. Sumber logam paling cocok untuk menempa pedang terbang, yang dimana dapat meningkatkan kekuatan murid sekte pedang surgawiku. Hahaha, sangat sulit untuk menemukannya, tapi nggak aku sangka akan mendapatkannya dengan mudah dan nggak perlu usaha untuk mendapatkannya. Saudara Yunfei, ayo cepat dan jangan biarkan binatang meteorit itu lari. Jangan khawatir, biarkan aja bocah itu dan binatang meteorit itu bertarung terlebih dahulu. Bukankah ini kesempatan yang bagus bagi kita untuk memanfaatkannya? Iya, apa yang dikatakan oleh kakak senior sangat hebat. Kulit meteorit ini keras dan tebal. Anak itu pasti akan kalah. Ketika kekuatan dua belah pihak hampir habis, kita bisa mengambil kesempatan dan menangkap semuanya sekaligus. Dengan kakak Yunfei di sini, kita pasti akan duduk dan bersantai di perjalanan Chinling Ceti ini. Kita melihat nih, binatang logam itu menyerang. Binatang jahat berani melawan serangan God of War. Matilah untukku. Dan Cao Fang langsung menyerangnya, dan binatang itu langsung kalah dan mati dalam sekali serangan. Hahaha. Kualitas sumber logam yang satu ini sangat bagus. Apa? Sial, anak ini benar-benar bisa membunuh binatang meteorit di ranah Hundred Tribulations Realm dalam satu gerakan. Bahkan kakak senior Yunfei tanpa menggunakan pedang cicing, dia harus melakukannya dengan seluruh kekuatannya. Anak ini sangat kuat. Ayo, jangan panik. Meskipun dia membunuh binatang meteorit dalam satu gerakan, itu pasti menghabiskan banyak kekuatan. Sekarang adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengambil tindakan. Ayo pergi. Baik. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!